Bapak Ibu, ini tidak harus gitu ya. Tapi pertanian ke depan, semua peternak akan diwajibkan punya biogas. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa 70% penyumbang gas rumah kaca itu adalah dari peternakan dan pertanian. Jadi supaya kita masuk di pertanian yang go green, semua peternak nanti pasti akan diwajibkan untuk memulai pengolahan kotoran. Nah, pengolahan kotoran ini Bapak Ibu paling simpel adalah dengan pembuatan biogas. Biogas ini sebenarnya konsep seperti septic tank. Jadi yang pertama dari kotoran ternak ya, kita masukkan lewat sana. Dipraktekkan ya. Jadi kotoran harus diaduk dulu Bapak Ibu. Niki sebelah ini kata beli kuman ngaduk. Ini sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya ini oke diaduk Mas Bambang. Prinsipnya persis seperti WC Bapak Ibu. Jadi setelah hancur tinggal dibuka, masuk ke dalam. Oke, dibuka, Mas Bambang. Dia akan masuk ke dalam proses, ini namanya biodigester. Ya, anggap aja, ini dalamnya 1,5 meter ke bawah, Pak, ditambah kubah kurang lebih sekitar 1 meter. Yang kubah ini fungsinya untuk nampung gas. Kemudian yang paling penting kan begini, seperti proses septic tank kan ada dua kan, yang satu penghancur, yang satu resapan. Nah, ini sebenarnya adalah penghancur. Penghancur ini akan tersekat di sini, kemudian nanti yang cairnya ke sini. Jadi minta maaf, saya tak berdiri di sini. Bapak Ibu, airnya akan keluar di sini nanti itu. Jadi ketika dia keluar di sini, ketika cairannya sudah keluar, maka dia akan mengalir ke kolam cacing. Oh, kolam cacing. Jadi karena konsep kita adalah konsep pertanian terintegrasi, jadi yang masuk kita olah di situ, kemudian dia keluar di sini, kemudian dia masuk ke kolam cacing. Jadi sebentar, biar rapi. Ini nanti baru habis soalnya ya. Ini lewat lubang sini. Pak Yok ngapunten untuk lubangnya Pak Yok biar tahu Pak Yok. Niki diberseni sedikit kayak kayu. Niki Pak Yok, niki Pak Yok. Kayu sedikit Mas biar tahu Mas bapak-bapaknya. Wah, cocok buyar nanti. Saya gak ngerti sampean. Ini yang jaga kandang pas pulang. Pak Yok, niki Pak Yok, niki Pak Yok. Amit Pak Yok mriki Pak Yok, sing mriki Pak Yok. Damel kayu alit berseni sing parah niku damel sing saringan. Teletong. Oh, ini kita Pak. Iya, berseni gede-gede lah, oke. Ini lubangnya Bapak Ibu. Nah, saya sekedap geser sedikit kersane saged masuk teng mriku. Oh, matur mawon. Oh, itu saringan Pak ya. Saringan Pak, filter Pak itu Pak. Nah, nanti cirinya satu Pak, airnya kan bening, nanti akan berubah jadi hijau. Oke, sampun ya. Jadi airnya itu akan berubah jadi hijau Bapak Ibu. Kita akan gunakan itu sebagai makanan cacing sutra. Nah, sejujurnya Bapak Ibu, ketika kita membuat biogas seperti ini,
secara profit itu bukan tidak bisa dihitung profit. Kenapa kok kita tidak bisa dihitung profit? Seperti kita buat gas. Gasnya ini secara analisa itu cuma cukup masak paling lama 3 jam. Untuk kapasitas 2 ekor ternak. Jadi kalau keuntungannya sebenarnya di mana? Karena itu banyak program-program pemerintah yang membuat biogas dan tidak akan pernah ada yang jalan. Kenapa tidak ada yang jalan? Karena peruntukannya cuman buat untuk gas yang tanda kutip, kalau kita bandingkan, seandainya buat begini habis 5 juta. Kita belikan gas tabung melon. Nah, dengan harga 20.000 seandainya ya. Kalau 20.000, kalau 5 juta kan berarti dapat 200. Betul ya? Anggaplah dapat 200-an tabung melon. 1 bulan kita gunakan kan rata-rata cuma sekitar 2 kan? Berarti bisa untuk 125 bulan. 125 bulan itu 10 tahun. Jadi kita buat begini, balik modalnya 10 tahun. Kalau kita cuma hitung di gas. Tetapi ada satu hal yang paling penting yang harus kita punya Bapak Ibu. Bahwa kalau cuma gas saja itu rugi. Tetapi ini adalah kita sebutnya sebagai biosluri. Biosluri ini adalah sudah menjadi barang setengah jadi. Kalau Bapak Ibu buat pupuk horti, buat set PT, buat apa kan ada di situ bahan kotoran sapi, kencing sapi, betul kan? Ini adalah isinya dari kotoran sapi sama kencing sapi. Yang kita tampung di sini kelebihannya adalah yang pertama, kalau kita pelihara cacing Bapak Ibu, saya minta maaf, cacing itu kalau Bapak Ibu berikan kotoran sapi secara langsung, cacingnya tidak bertumbuh. Cacing itu harus melalui proses fermentasi, betul kan? Nah, proses fermentasinya itu ada di sana. Di dalam biodigester. Yang keluar sini, minta maaf ya, bukan karena apa. Pak Yok, ambil no kotoran sapi yang baru Pak Yok. Yes, sing mriko. Tapi ini sudah dikasih kuteja, dikasih katalis booster. Ya berbau, tapi tidak terlalu berbau lah. Gimana? Sudah hijau kan? Nah, warna hijau itu adalah untuk kita memberi makan cacingnya. Jadi pagi dan sore kan kadang dibersihkan. Jadi yang masuk ke dalam situ keluar di sini menjadi makanan cacing. Lah, oh sing enggal Pak, sing enggal Pak. Ten niku Pak, tenggane kayu kedik mawon Pak, kayu kedik ngoten mawon. Kotoran sapi napa kuda bebas. Ini kira-kira bau atau enggak Bapak Ibu? Enggak, sedikit. Namanya bau pertamanya aja. Minta maaf. Beda. Ada sukarelawan yang mau membedakan. Tak ambilkan dah. Apa yang mau tak ambilkan? Iya, Pak, sudah Pak. Ayo tak ambilkan. Enggak, jangan pakai tangan. Ambil kayu sedikit lah dicium. Tapi ini sudah pakai kuteja sama sudah pakai itu ya, booster feed juga ya. Jadi baunya jelas akan berkurang. Jadi lah kalau kita fair ya, boleh ya didekatkan sedikit Pak. Dekatkan Pak. Ayo Pak, siapa relawan Pak? Mau jangan dipegang Pak. Mas, bau rumput biasa ya. Tapi Bapak Ibu ini kan yang mentah. Ambil yang matang Pak. Kayu sedikit Pak ya untuk ngambil yang ini Pak. Wah, untuk membedakan harus cium lagi. Bentuknya juga beda. Kalau lain gimana? Beda. Betul, bentuk beda. Kayu cilik Mas, cilik. Oh, betul Pak, tambal nyendok niki Pak. Yang agak panjangan. Itu dia. Nah, ini nih. Ayo, sukarelawan Bapak Ibu, yang membedakan antara sebelum masuk biodigester dengan setelah masuk biodigester. Tolong, awas. Sudah. Oh, udah. Ayo, sukarelawan nyium bau perbandingan. Yang mau minta. Nih. Hampir agak bau dikit lah Pak. Yang mau minum? Enggak, tapi berbeda enggak dengan yang asli? Beda. Kalau ini agak bau sedikit, kalau ini hampir ya bau tapi sedikit sekali. Belum Pak. Nah, Bisa cium lagi. Bedakan cium ini. tujuannya begini Bapak Ibu, biasa. Kalau enggak ada Bapak Ibu, saya biasa bersihkan ini.
Ini bau nih. Kalau ini bau enggak, Pak? Enggak bau kan, Pak? Betul. Oke. Jadi tujuannya begini, apa bedanya melalui biodigester dengan tidak melalui biodigester? Kalau yang membuat bau itu kan amonia, Bapak Ibu. Yang itu, Yang pembuat bau itu amonia. Kalau kita melalui biodigester, itu kotoran keluar ke sini tidak bau. Karena gas amoniaknya sudah terurai di dalam. Nah, yang dimaksud dalam efek rumah kaca itu, yang nanti akan menjadi peraturan dunia, ini peraturan bukan Indonesia, ini peraturan adalah dunia. Karena apa, Bapak Ibu? Semua petani nanti akan bisa menjual barangnya kalau kandangnya terstandar. Itu nanti, itu peraturan nanti. Yang buat peraturan bukan bangsa kita lagi, tapi dari WHO. Nah, karena itu kita mau tidak mau kita akan masuk ke era perdagangan bebas ini, globalisasi ini. Dan itu akan menjadi persyaratan umum, itu fair. Karena apa? Kalau semua petani kita cuma buang kotoran di sawah, kandang ayam semua cuma dibakar, buang kotoran di mana, semua kan ngumpulnya di atmosfer. Nah, ketika ngumpul di atmosfer, memang hari ini dampaknya bukan di kita, tapi di negara-negara sana, itu jadi problem. Betul atau tidak kira-kira? Makanya peraturan sekarang, Kalimantan yang sudah tegas, Sumatera yang sudah tegas kan, jangan pernah buat api unggun di tengah kebun sawit. Karena kan langsung terdetek oleh satelit, betul kan? Begitu kedetek oleh satelit kan berapa jam kemudian kan sudah datang orang. disiram tuh pakai heli. Pakai heli ya, Pak ya? Terus semua orang-orang apa? Nah, Nggak tahu ada orang. jadi kalau pembakaran seperti itu efeknya adalah pembakaran total. Kalau yang ini kan tidak kelihatan kalau gas rumah kaca. Tetapi inilah yang menyebabkan pemanasan global. Nah, karena itu saya mengharapkan satu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, besok mulai mengolah sampah, mulai mengolah limbah. Jadi kotoran tidak boleh cuma ditumpuk. Kotoran harus dimasukkan septic tank keluar namanya biodigester tadi, keluarnya namanya biosluri. Biosluri ini sebenarnya sudah pupuk. Nah, kalau Bapak Ibu nanti gunakan katalis booster, kan perlu nyampur antara kencing sama kotoran. Paling aman walaupun tidak bentuk seperti ini, proseslah seperti minimal model seperti septic tank. Masuk ke septic tank, tapi airnya bisa keluar karena kan kita butuh air sama kotoran. Bentuk terakhir adalah air, Bapak Ibu. Ini kotoran ini cuma di atas paling 5 cm aja. Dalamnya itu sudah air semua. Dalamnya berapa, Pak? Dalamnya ya 70 cm aja, Pak. Boleh ditusuk ya. Mana tadi yang kayu? Tusuk kayu, coba. Ini kayu. Oh, seringnya, Pak. Oh, dalam. Enggak, segitu aja, Pak. Oh. Pendek aja. Ini dari airnya. Jadi airnya kalau yang di situ agak tinggi, Bapak Ibu, karena dia harus menahan gas di sana supaya tidak keluar ke sini. Karena gas kan tidak bisa nyerobos air, betul ya? Jadi di sana supaya gasnya naik, kemudian ampasnya, kotorannya keluar. Di sini kita ambil airnya, karena air inilah yang kita pakai untuk memberi makan cacing. Nah, memang program ini tidak menguntungkan. Jadi mengambil keuntungan dari gas LPG-nya, dari gas alamnya, gas metannya, tidak rasional. Betul atau tidak kira-kira? Kalau Bapak Ibu cuma ngitung 5 juta, belikan tabung aja bisa cukup untuk 10 tahun, betul kan? Jadi tidak rasional. Tetapi, karena kita akan tetap ke sana, karena itu saya buatkan pengolahan dari biosluri ini. Bagaimana caranya supaya ini cepat balik modal? Bapak Ibu kan perlu proses composting secara langsung. Nah, karena itu dikasih rantai. Di belakangnya Bapak Ibu bisa kasih cacing. Yang kedua, ketika Bapak Ibu buat pupuk horti, kalau dengan cara ini jauh lebih cepat. Terus yang ketiga, kan Bapak Ibu sudah praktis. Seandainya butuh kencing sapi, kan tinggal ambil saja. Lebih praktis kan? Nah, terus seandainya Bapak Ibu sudah kreatif sekali. Sudah pinter semuanya. Ini tinggal Bapak Ibu tambahi di ZPT. Diproses seperti ZPT. Kalau ini fermentasinya apa Bapak Ibu? Anaerob. Kalau anaerob baunya pasti tidak bau.
Tapi kalau tidak bau, kira-kira pupuknya bagus enggak kalau digunakan? Kurang bagus, karena tunggal. Tetapi supaya ini bagus berarti kita harus oksidasi. Tapi minta maaf, gas metannya sudah hilang dulu. Sekarang yang ada di sini kan ada bakteri-bakteri yang harus kita hidupkan kembali. Kita tambah dengan apa Bapak Ibu? Tanaman-tanaman yang untuk ZPT. Tanaman-tanaman yang untuk insek. Tanaman-tanaman yang untuk fungi. Sehingga apa? Kalau kita bisa ngolah biosluri ini, maka kita bisa dapatkan pupuk yang lebih bagus. Yang kedua, seandainya Bapak Ibu pelihara ikan, lele, ikan nila, ikan mas, dan sebagainya, air dari biosluri ini sudah cukup dijadikan sebagai pakan. Makanya banyak tren-tren baru ini, air biosluri dipakai untuk pelihara lele. Dari air biosluri ini sebelum masuk ke cacing, Bapak Ibu dimasukkan di kolam lele dulu. Jadi lelenya makan sup makanan. Loh serius, ini serius. Sudah ada enggak kan di YouTube orang pelihara lele di dalam drum, terus dari mana? Dari biosluri ini. Biosluri ini bisa untuk pelihara ikan. Artinya tercukupi dengan makanan. Tercukupi Pak, tercukupi. Dan lebih cepat besar. Seandainya Bapak mau kreatif, mau buat model aquaponik. Airnya dari mana? Airnya dari biosluri ini. Karena sebenarnya ini adalah air pupuk yang sudah selesai melalui proses composting. Bisa diterima kira-kira? Bisa diterima ya masukannya ya, oke ya. Cara buatnya biogas nanti kalau perlu saya gambarkan, tidak masalah. Oke ya, ayo kita turun ke bawah ya. Ini isinya apa? Isinya kotoran kuda Bu. Sama, ini sama. Jadi begini, ini biodigester, kan begini, ini kayak WC lah, ini penghancur. Setelah penghancur kan resapan, betul kan? Tapi di bawahnya di PC nggak Pak? Semua kita cor, semua kita cor. Jadi larinya memang ke sini. Larinya ke sini semua. Dan sebenarnya ini adalah resapan. Dari sini satu ke sini ini resapan dibuang keluar, ini sudah aman, sudah tidak bau. Contohnya ini pohon pisang, betul ya? Pohon pisang kita kasih kotoran segitu banyak, kira-kira mati tidak harusnya? Ya mati ya, langsung mati kalau langsung. Ini hampir 2 mingguan lah, belum ya, 2 minggu kurang sedikit lah. Tapi saya herannya ini tanamannya tambah birunya, betul ya? Iya. Tambah subur kan warnanya kan. Kalau warna cepat Bapak Ibu. Terus yang kedua dia malah keluar jantungnya. Malah mau berbuah. Padahal dia hidup di atas batu. Nah, jadi dengan cara ini Bapak Ibu yang keluar dari sini sebenarnya ini sudah kompos. Bisa diterima kira-kira? Bisa dipahami? Karena apa? Sudah melalui proses fermentasi namanya anaerob di dalam biodigester. Bapak Ibu, dari biosluri tadi kita keluarkan di sana ya. Ciri airnya masih tetap berwarna hijau ya. Air berwarna hijau itu akan dimakan oleh cacing kita. Cacing sutra. Cacing sutra. Dari cacing sutra ini minta maaf, cacing sutra itu dia enggak senang dengan panas, karena itu dia butuh penaungan 70%. Terus ciri khas yang kedua, cacing sutra itu butuh air yang mengalir. Karena apa? Karena dia membutuhkan oksigen. Karena cacing itu biarpun dia cacing sutra, bukan tanaman yang hidup dalam air. Bukan binatang yang hidup di air. Karena itu dia juga membutuhkan air walaupun jumlah maksimal terendam sekitar 2 atau 3 cm. Kemudian dia akan mendapatkan udaranya dengan ekornya bergerak-bergerak. Tujuannya itu dia itu mencari oksigen. Nah, cacing ini terus terang Bapak Ibu masih riset masih saya teliti. Benih pertama saya sebar di sini adalah sebanyak 1 kilo, 1,5 kilo lah. Yang hidup itu paling sekitar 1 kilo lah. Jadi benih ini awal kita beli banyak yang mati, akhirnya saya ambilkan yang di bawah kandang puyuh. Di kandang puyuh kita ambil 1 kilo, kita taruh di sini. Ini kurang lebih selama 2 minggu Bapak Ibu. Jadi dari sebar awal selama 2 minggu, dan yang
pertambahannya dari, ini kan panjang hampir 8 meter ya total ya. Ini cacing sudah menyebar semuanya, cacing sudah sampai di area sini. Kemudian induk sudah sampai di area luar sini. Jadi memang terus terang maaf, cacing ini kelihatan ya kalau siang kelihatan, tapi kalau pas air keruh tidak kelihatan, tapi kalau malam dia keluar semua Bapak Ibu. Ya, malam. Pokoknya matahari hilang dia keluar Pak. Banyak. Jadi kalau malam dia keluar semua. Kalau siang pun sebenarnya keluar, tapi dia tidak senang dengan panas. Nah, analisa saya, ini walaupun belum jadi, tapi saya bisa menganalisa, 1 meter persegi itu akan menghasilkan 2 kilo per minggu. Cacing ini. Jadi, kenapa saya katakan ini penting sekali? Kalau untuk itik seandainya Bapak Ibu kasihkan per 20 ekor 1 kilo per minggu, itu sudah bahagia. Karena di cacing sendiri adalah sebagai nutrisi untuk meningkatkan produktivitas telur. Terus yang kedua, cacing sendiri kalau kita di sektor perikanan, ini adalah poin yang paling utama. Karena apa? Cacing adalah sejujurnya cacing itu makanan ikan. Boleh tidak saya katakan itu? Dia secara alaminya cacing itu makanan ikan. Terus yang ketiga, cacing sendiri untuk itik, untuk mentok, untuk ayam itu jauh lebih disukai. Dan yang kita senangnya, karena kita punya kotoran sapi, sebenarnya tanpa ditanami tumbuh atau tidak cacingnya kira-kira? Tumbuh sendiri kan? Nah, dari sanalah akhirnya yang kita gunakan adalah dari limbah menjadi berkah. Gara-gara saya punya kotoran sapi, atau gara-gara saya punya sapi, berarti saya punya kotoran sapi. Gara-gara kotoran sapi saya punya pupuk. Gara-gara punya pupuk saya pelihara cacing. Gara-gara cacing saya bisa pelihara macam-macam. Termasuk biogas. Panennya berapa persen, Pak? Cacing ini begini, Pak. Cacing itu kalau untuk cacing tanah saya sudah hafal ya. Tapi kalau untuk cacing sutra terus terang ini baru pertama kali. Kalau cacing tanah itu 1 menjadi 2 dalam waktu 2 bulan. Jadi kalau kita sebar 1 kilo, 2 bulan akan panen 2 kilo. Dari 2 kalau kita taruh lagi akan jadi 4 kilo, asalkan diberi makan. Nah, tetapi ini terus terang kelebihannya 1, cacing tanah berkembang sendiri Pak di pinggir-pinggirnya sekarang. Numpang hidup. Nah, saya berpikir cacing sutra itu tidak bisa besar. Ternyata cacing sutra juga bisa besar sebesar lidi. Dan mereka berkumpul di luar sini. Ini sudah siap telur semua kelihatan nih. Dari ini sampai sana ini sudah penuh dengan cacing yang sudah indukan. Nah, tapi minta maaf, saya belum bisa ngasih data real. Jadi ini satu putaran kan 57 hari. Beberapa riset menyatakan bahwa dia akan hidup, masa hidupnya 57 hari. Dan itu bisa 1 jadi 1000. Kalau 1 jadi 1000, secara hitung-hitungan kalau hidup semua, berarti 1 kilo jadi 1 ton. Kalau hidup semua. Tapi percayalah, predator itu datang sendiri, tidak usah diundang. Predator pertama namanya katak. Kataknya gemuk sekali. Predator kedua namanya keong. Predator ketiga namanya kutu air. Kutu air subur sekali di dalam sini. Karena ternyata dia juga makan cacing. Apalagi bebek masuk kayak. Oh, jangan. Habis. Nah, gimana? Belut kan masuk sini habis cacingnya, Pak. Wassalam. Nah, karena itu saya minta tolong. Ini kan cara paling gampang. Tujuannya begini, dari air yang mengalir ini, setelah dari sini ke bebek, setelah bebek ke asola. Jadi kalau kita ditanya orang, asola pupuk dari mana? Dari sini, celetong ini. Nah, sebenarnya di dalam konsep integrasi pertanian, semakin panjang mata rantai, semakin banyak pendapatannya. Dengan modal yang serendah mungkin. Setuju enggak kira-kira? Jadi kalau dengan cara ini gampang atau mudah Bapak Ibu? Ayo kita bergeser ke udah, ini saya tutup dulu Pak. Ini soalnya biar tidak terlalu nyebar ke sini dulu Pak. Kemarin titik saya itu sampai ke sini Pak. Ini bentuknya Ini semua muter Pak ini Pak. Lah habis ini bebek ini kemarin menjaga padi yang di bawah Pak.
Setelah padi yang dibawa selesai tugasnya, dia kita karantina. Nah ini kita nunggu panen padi yang di sebelah sana Pak. Setelah padi sana panen, kita pindah bebek ke sana lagi. Siap. Ini kan enggak sebelah kiri kan tidak ada titik di sebelah sana. Oh ada Pak, ini jalan Pak, ini jalan. Jadi ini jalan untuk panen Pak. Jadi jalannya ini jalan kereta sampai. Jalan airnya lewat sini Pak, muter sini. Nah, jadi Pak yang sebelah sini Pak tadi. Yang kecil ini jalan orang Pak. Oh gitu ya. Jalan orang untuk panen dari sana Pak. Udah ngerti, karena tertutup dari duanya. Betul. Untuk mendapatkan titik. Untuk mendapatkan BP cari saja di sungai. Gambarnya. Di selokan-selokan banyak. Tidak perlu banyak Bapak Ibu. Saya pertama ketika pelihara ini saya mikir sulit sekali. Ternyata mudah. 1 minggu itu penyebaran sudah total. Kalau Bapak Ibu mau lihat, kalau malam itu kita senteri semua sudah full dengan cacing. Soalnya keberadaan predator gimana Pak? Di dalamnya, Bu. Di dalamnya Di dalam itu banyak ada kata, ada kutu air, ada juga yang keong paling banyak. gimana solusinya? Saya biarkan dulu. Hadiah. Nah, saya biarkan dulu. Sampai nanti kalau ini sudah jadi semua penuh, bebek saya suruh bersihkan ini bekas cacing, saya pindah ke sana nanti. Cacing sutra itu harus mengalir airnya. Harus mengalir. Terus kalau ketinggian airnya kalau misalkan di atas 50 cm boleh. Tidak efektif. Jadi cacing sutra itu paling ketinggian airnya 1 cm, 2 cm, maksimal 3 cm aja. Jadi kalau buat nggak usah pakai seperti ini Pak. Ini kan ceritanya begini. Ini sawah. Sawah kita itu tanahnya cuma 10 cm. Di bawahnya itu batu semua. Kalau ada relawan satu gitu, boleh enggak ya? Yang pakai sendal Pak. Yang pakai sendal ya, yang masih nginap, ayo, yang masih nginap, ayo. Itu di sana Pak, di sana kita diinjak gini atau di sini kita injak gini cuman maksimal 10 cm. Jadi kalau kita 10 cm itu sangat rugi. Habitatnya niru kayak got ya. Ya niru kayak got sudah, persis kayak got. Nah Bapak Ibu ini salah satu rahasia di dalam bisnis ya. Carilah bisnis yang tidak resiko apa-apa. Cacing itu sebenarnya barang bagus atau parasit? Parasit kan? Dia dekomposer kan? Dia kan jelek kan? Jadi di alam dia mata rantai yang atas atau yang bawah? Yang paling bawah kan? Saya pertama memperlakukan dia kayak anak bayi Bapak Ibu. Tapi setelah saya sadar saya ini sedang dibohongi sama cacing ini. Cacing itu loh, kalau mata rantai itu paling rendah kan gitu kan? Berarti dia keinjek-injek kena apa kan hidup enggak kira-kira? Hidup. Dari sanalah saya berpikir akhirnya ya sudahlah. Toh kalau kita membunuh cacing juga minta ampun. Karena itu dia berkembang ternyata sangat cepat sekali. Nah, dari situ Bapak Ibu, konsep untuk ikan, konsep untuk semuanya, kita jadi zero cost.